berpotensi terjadi di awal tahun depan itu. Nah, kalau gue bisa bikin dalil misalnya dengan prediksi yang agak dramatis, tapi dengan data akademis yang kuat. Kira-kira bulan Januari sedikit, masuk Februari, elit mulai frustrasi karena mulai takut ada yang mau diganti, ada yang elit ekonominya udah capital outflow karena dianggap wah ini bisa ada rasisme nih kalau ekonominya memburuk. Ada potensi elit itu akhirnya retak tuh. Nah, frustrasi elit ini akan ketemu dengan piring kosong mak-mak. Bayangin. Bisa terjadi. Nah, seluruh data makroekonomi segala macam ada di situ kan. Data keresahan Gen Z ada di situ. Jadi dengan mudah kita bilang pasti terjadi sesuatu. Akibat apa ya? Akibat kebijakan yang tidak konsisten dari kabinet. Itu. Ya. Tapi kalau dibilang gomporin, bukan ngomporin. Ini logiknya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukun politik alias Rocky Gerung memprediksi akan ada konflik besar di awal tahun 2026 di pemerintah Prabowo ya. Jadi kita sudah tahulah ya, prediksi Rocky Gerung ini banyak yang benar ya, dan tidak bisa dibantah. Cukup banyak prediksi Rocky Gerung yang ternyata pada akhirnya pun terbongkar dan terungkap. Nah, kali ini ya Rocky Gerung di acara kami mengatakan dia membaca potensi crossfire ya pada semester awal 2026, benturan antara frustasi elit dan piring kosong emak-emak. Jadi ini bisa saja yang disampaikan Rocky Gerung ya, bisa saja bakal ada chaos lagi antara masyarakat ya dengan pemerintah. Karena banyak kita lihat sekarang ya sebuah konflik sosial yang melainkan jadi akumulasi ketidakadilan, kemiskinan dan kemarahan yang dipendam. Jadi bisa-bisa ini muncul lagi demonstrasi atau mungkin lebih daripada itu. Kita tidak tahu ya apa yang dimaksud Rocky Gerung ini, chaos atau konflik besar, apakah terjadi perpecahan antara elit atau dengan masyarakat. Apalagi ya kalau kita lihat sekarang seperti bencana yang terjadi di Sumatera, kurangnya perhatian pemerintah bisa saja ini memunculkan rasa ketidakpercayaan lagi masyarakat terhadap pemerintah Prabowo. Karena kalau kita lihat Prabowo ya hanya bisa mengeluarkan statement-statementnya di depan publik, tetapi banyak informasi yang kita dengar bahkan Prabowo tidak tahu apa yang terjadi di berbagai daerah. Jadi hanya melalui seskapnya atau Teddy Indra Wijaya ya, info-info yang diterima oleh Prabowo. Karena menurut bocor halus Tempo, Prabowo ini tidak megang HP, yang memegang itu adalah Teddy ya, itu seskapnya. Tidak salah selama ini kecurigaan masyarakat bahwa Prabowo tidak tahu apa-apa tentang kondisi rakyat Indonesia. Jadi bisa saja memang ya menteri-menterinya memberi informasi-informasi yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Teddy itu adalah jalur masuk hampir satu-satunya ke Prabowo, karena Prabowo itu tidak membawa handphone. Tidak pegang handphone. Ya. Jadi jalur komunikasi, agenda Prabowo, siapa yang bertemu dengan Prabowo itu melalui Teddy. Tapi pasti Teddy punya alasan yang membuat dia mesti menyaring tamu-tamu atau agenda yang mesti dihadiri oleh Prabowo setiap hari. Apa itu alasannya itu ya? Jadi mayoritas pejabat yang ingin datang ke Prabowo itu selalu membawa masalah. Waduh, banyak sekali masalah di negeri. Ketika Prabowo pertama kali dilantik sebagai presiden sampai sekarang, berapa banyak tuh kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan, sudah diumumkan, sudah ditetapkan, tapi kemudian dianulir oleh Prabowo sendiri. Gara-gara Prabowo juga menurut gua. Ya. Karena dia menerapkan leadership komando. Iya kan? Ya, komando sentralistik terpusat, sehingga ketika itu diterapkan, anak buahnya, para menteri, kepala lembaga itu takut salah gitu kan, takut dianulir gitu kan. Bahkan ada yang nggak pernah sama sekali diajak rapat. Padahal lembaga atau badan itu bersinggungan dengan sektor yang sangat strategis. Tapi jangan-jangan Prabowo juga lupa pernah melantik pejabat itu. Iya mungkin juga, ketinggalan yang satu ini. Baik ya, langsung saja kita simak ya pernyataan Rocky Gerung ya tentang kondisi di awal tahun 2026. Oke, teman-teman semua, netizen, mak-mak, BEM, jurnalis. Anda ingat bahwa 5 tahun lalu diambil keputusan untuk membentuk satu organisasi masyarakat untuk menghidupkan harapan pada negeri ini. Namanya KAMI, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Menyelamatkan, kami memilih istilah itu, menyelamatkan. Artinya ada ambang batas untuk menentukan kita mau hidup apa mau mati. Tapi tadi teman-teman saya berupaya untuk mencari dasar masih ada harapan apa enggak tuh. Kelihatannya enggak ada itu. Pak Abbas tadi merumuskan dengan baik. We are decaying from within.
membusuk dari dalam tuh. Jadi peristiwa selama 1 tahun ini, yaitu kepemimpinan Presiden Prabowo, yang kemudian di ujungnya diikuti oleh tragika bencana, membuat kita merenung kembali, apakah tesis kami itu masih berlaku apa tidak? Tesis KAMI masih bisa didukung atau tidak? Dan sangat relevan kita mesti bicara hari-hari ini. Karena ada hal yang memungkinkan kita mengorganisir kembali kapasitas kita bernegara. Karena itu yang hancur. Kami adalah persekutuan kaum yang berpikir, beroposisi dengan konsep, mengucapkan sesuatu dengan keberanian argumentatif. Jadi kalau disebut bahwa kami ini adalah orang-orang yang berpikir, memang itu yang kami pilih tuh. Tapi kelihatannya Presiden Prabowo agak peka dengan orang-orang yang berpikir tuh. Karena itu beliau kemarin mengatakan, banyak orang pintar, tapi cuma bisa bicara. Banyak orang pintar, tapi jadi pengkritik pemerintah. Banyak orang pintar jadi pengkritik pemerintah. Dalam nada sinis Presiden. Artinya, yang dikumpulkan dalam pemerintah orang bodoh dong. Orang dungu itu. Kan logikanya begitu kan? Jadi kelihatannya ada masalah dalam komunikasi politik. Kecuali yang dimaksud Pak Prabowo adalah banyak orang pinter ngomong. Pinter ngomong lain dengan orang pinter yang ngomong. Orang pinter yang ngomong itu untuk memberi kritik. Tapi orang yang pinter ngomong doang, mereka adalah buzzer. Itu bedanya Pak Presiden. Kita coba lihat keadaan hari ini. Kalau kita baca statistik, tidak ada harapan sebetulnya. Karena 48% statistik terakhir dari saya baca riset dari indikator ya, 46-47% tidak percaya bahwa ada harapan dengan ekonomi. Demikian juga dalam politik. Jadi kalau kita simpulkan bahwa negara ini ada dalam ketidakpastian, itu real secara data, real secara emosi, bahkan real di dalam mimpi. Tidak ada lagi orang yang mimpinya itu, oh Indonesia bisa dihibur dengan bonus demografi, Indonesia bisa dihibur dengan demokrasi, Indonesia bisa dihibur dengan semua hal yang pernah dijanjikan oleh Presiden Prabowo. Jadi kalau kami memberi sinyal kritik pada Presiden Prabowo, dasarnya adalah argumen akademis dan kecintaan pada negeri itu. Kita mulai membaca kegelisahan anak-anak muda yang tidak melihat prospek untuk bersaing di 2029 karena menganggap bahwa dari awal arah 2029 sudah ditentukan oleh dinasti Solo yang kemudian tidak mau dikoreksi oleh Presiden Prabowo. Jadi kalau kritik dari kami diucapkan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dimaksudkan untuk memanggil kembali akal sehat ke dalam Republik ini. Hanya itu yang kita inginkan. Kita mau pastikan apa yang akan kita alami di 2026 nanti itu. Dalam keadaan semacam ini, statistik yang dibuat oleh teman-teman kami, Antoni, bikin riset yang dalam. Teman-teman yang punya potensi untuk menghasilkan kembali pikiran berkumpul di kami. Hanya demi mencegah jangan sampai penyelamatan kami selama 5 tahun ini tidak berguna. Jadi kita coba baca perlahan. Setelah akhir tahun ada disaster. Apa yang akan terjadi semester depan tuh? Dalam kondisi ketidakpercayaan publik yang sangat tinggi. Ya saya baca bahwa Presiden Prabowo disukai, gembira orang terhadap Presiden. Sehingga dia dapat kepercayaan, tingkat kepercayaan mungkin 80% tuh. Tapi kalau kita lihat kehidupan demokrasi justru buruk. Bahaya betul kalau seorang pemimpin dieluk-elukkan di dalam nilai kuantitatif yang sebegitu besar, sementara demokrasi, lembaga-lembaga, public bodies itu nggak dipercaya. Artinya ada kultus individu, itu intinya tuh. Kalau orang percaya pada demokrasi, presiden dipercaya 20% pun aman. Tapi ini terbalik, presiden dipercaya 80%, demokrasi tidak dipercaya. Kontradiksi itu yang ingin kita ucapkan, bahwa ada kepura-puraan opini publik tuh. Dan saya mulai menghitung, kami barusan bikin riset, KAMI baru bikin riset bahwa sangat mungkin semester awal 2006 akan terjadi crossfire antara frustrasi elit dan piring kosong emak-emak. Gejala itu hadir tanpa kita rancang. Itulah keadaan kita yang terakhir. Jadi dalam refleksi ini, saya mewakili perjalanan panjang KAMI yang berupaya untuk menyelamatkan Indonesia, dan masih di situ rencana kita, rencana hidup kita. Hidup itu adalah rencana, bukan tujuan. Hidup bukan tentang tujuan, tapi tentang perjalanan. Di dalam memulai perjalanan, kita memilih pilihan itu.
Dan pilihan itu yang akan membawa kita pada tujuan tuh. Seorang pemikir pernah mengatakan begini, for yesterday is only a dream, and tomorrow is only a vision. But today well lived makes yesterday a dream of happiness, and tomorrow a vision of hope. Masa lalu itu sekedar mimpi, masa depan itu sekedar harapan. Tetapi keputusan kita untuk hidup bermanfaat hari ini akan membuat mimpi yang lalu itu menjadi mimpi yang indah, dan harapan itu menjadi harapan yang mulia. Kita ingin ambil konsekuensi untuk membawa negeri ini pada mimpi yang mulia, karena kita punya harapan-harapan yang memungkinkan kita mengatakan satu waktu bahwa Indonesia sudah ditemukan kembali. KMI berupaya untuk menerangkan itu pada publik, dan tidak ada dendam kami pada personal. Kami dendam pada kebijakan yang dungu. Kami berupaya mengevaluasi setiap hari. Tapi sekali lagi, yang kita ucapkan ini adalah untuk menggembirakan publik. Bahwa kendati ada pesimisme, tapi kami pesimis karena kami rasional. Begitu banyak orang yang optimis, tapi optimisnya irasional. Nah, kita ingin bangunkan kembali harapan, memberi kepercayaan pada publik bahwa Indonesia bisa dihasilkan ulang dengan satu radical break. Presiden tidak boleh tersandra oleh hasil transaksi dia ketika pemilu. Pemilu sudah selesai. Dia adalah presiden yang bisa mengambil keputusan. Artinya, keputusan dia harus otentik, bukan lagi hasil dagang sapi dengan partai-partai sebelumnya. Itu yang ingin kita lihat tuh. Dengan cara itu kita percaya, kalau Presiden Prabowo mengambil tindakan radikal, maka Indonesia bisa diselamatkan. Dengan cara itu, kita bisa ucapkan satu waktu pada generasi yang menunggu 2029 bahwa kita bergerak ke arah Indonesia yang masuk akal. Kita meninggalkan Indonesia yang dungu. Dan demi kemasukakalan itu, kita minta Presiden Prabowo menjadi leader, bukan sekedar dealer. Terima kasih. Pertama-tama, sebenarnya ini saya sudah sampai kepada kesimpulan bahwa sebenarnya prakondisi untuk Indonesia bubar itu, ya untuk Indonesia, karena selalu saya mengatakan Indonesia jatuh, tapi Indonesia bubar, prakondisi itu sudah tercipta itu. Jadi tinggal sedikit pemicunya. Nah, mungkin pemicunya nanti ini berupa ada pembangkangan politik yang tidak terkendali, ya, yang sangat mungkin dilakukan oleh satu generasi ya kita tidak duga, yaitu Gen Z. Karena saya amati itu generasi ini sebenarnya generasi yang tidak sama dengan saya. Kalau saya kelahiran 68 itu dididik untuk terbiasa dengan spekulasi gitu. Sementara Gen Z ini dirancang untuk hidup dengan kepastian. Nah, saya kira berapa jumlah Gen Z di Indonesia itu menghadapi ketidakpastian, dan itu kegelisahan luar biasa. Bapak bisa bayangkan seorang mahasiswa yang baru lulus, saya tanya, ya, Anda mau kuliah lanjut S2 atau Anda cari pekerjaan? Apa jawabannya itu? Saya ingin pekerjaan dulu, karena tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya saya sekolah, sementara kemudian saya menganggur. Nah itu, dan dia lihat, saya tanya, apa kemungkinan kamu punya peluang untuk bekerja? Nah, dan itu jawabannya, bahwa pemerintah negara ini tidak mendesain kami untuk bekerja. Ya. Jadi negara ini abai terhadap tugasnya untuk menyediakan kami lapangan kerja gitu. Jadi itu, dan saya kira itu ketidakpuasan tidak bisa dibuatkan argumen untuk menghindari itu. Bagaimana Prabowo bilang dia tidak punya tongkat Nabi Musa? Dia punya, kekuasaan sepenuhnya ada di dia. Ketika Presiden menyatakan saya tidak punya tongkat Nabi Musa, itu menunjukkan gambaran bahwa pola pikirnya adalah pola pikir ekologi, bukan pola pikir ekosistem. Karena memang kebutuhannya serta-merta dalam situasi mendekat adalah butuhnya makanan, butuhnya fasilitas kesehatan, butuhnya pakaian, butuhnya macam-macam dalam waktu singkat. Tapi mestinya seorang presiden harus menjawab dia dalam kerangka sistem secara menyeluruh. Menyeluruh, lalu kemudian dia minta menteri terkait untuk detail. Misalnya dia minta kesehatan, dia minta yang namanya PU, dia minta yang namanya keuangan, dia minta semua kementerian terlibat itu muncul di situ jika kalimatnya adalah kita menolak bantuan asing. Faktanya kan tidak terjadi.
Yang terjadi hanya beberapa incremental, pendekatan incremental. Yang incremental tadi tidak menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan yang paling mendesak. Itu problem besarnya. Sehingga orang merasa, ya tadi warga ngebantu warga dengan tagarnya. Bantuan ferry dianggap bermasalah. Kemudian akhirnya malah memunculkan untuk ngumpulin dana harus minta izin. Bantuan dari Malaysia tidak seberapa besarnya. Itu kan logika-logika yang jungkir balik. Jungkir balik di mana yang kita hadapi adalah suasana darurat, suasana emergensi. Emergensi di satu sisi adalah soal jangka pendek, tapi dalam jangka panjang dia membutuhkan perbaikan paradigma. Nah, ini yang tidak saya lihat antara pemikiran jangka pendek ke jangka panjang, jangka panjang ke jangka pendek. Nah, jadi bagaimana Prabowo bilang dia tidak punya tongkat Nabi Musa? Dia punya, kekuasaan sepenuhnya ada di dia. Jadi memang dia tidak punya tongkat Nabi Musa secara fisik, tapi dia punya tim. Dia punya pasukan, dia punya kemampuan keuangan. Betul bahwa yang namanya anggaran sekarang ini itu terjadi defisit sebesar 479,7 triliun per Oktober kemarin disebabkan penerimaan hanya mencapai 2.113,3 triliun, belanja 2.593 triliun sehingga terjadi defisit. Itu menunjukkan memang APBN terbatas untuk mengatasi. Sekarang persoalan pokoknya, kenapa kemudian dalam keterbatasan kemampuan itu ada orang yang mengulurkan tangan, Anda tolak? Kan gitu pertanyaannya. Negara tetangga memberikan bantuan juga Anda terasa untuk tidak mau menerimanya, tidak seberapa bantuan itu. Problemnya menjadi secara struktural menurut saya di paradigma, di konflik kepentingan. Jadi ada kesalahan paradigma, ada konflik kepentingan, ada kegagapan menghadapi namanya manajemen bencana. Itu yang saya lihat. Itu seolah-olah hari ini rakyat itu merasa yatim piatu. Ada negara mereka merasa nggak ada yang ngayomi. Seolah-olah negara itu isnim hanya nama saja, tetapi kehadiran mereka itu saat apa? Saat mereka mengambil pajak. Nah, disitulah negara hadir. Ketika rakyat membutuhkan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, negara pencitraan. Saya mau tegaskan begini ya. Tugas dan wewenang itu bisa didelegasikan, tetapi tanggung jawab melekat. Tidak bisa tanggung jawab itu didelegasikan ke anak buah. Itu pula yang menyebabkan Khalifah Umar bin Al-Khattab keliling malam-malam mencari masihkah ada rakyatku yang kelaparan. Padahal laporannya bagus semua. Yang laporan itu para sahabat senior. Nggak mungkin ABS seperti pemimpin-pemimpin hari ini. Tetapi kenapa? Karena Umar sebagai Khalifah Amirul Mukminin sadar tugas dan wewenang bisa dia delegasikan, tapi tanggung jawab melekat. Di akhirat nanti akan ditanya, hei Amirul Mukminin, apa yang kau lakukan sehingga rakyatmu ada yang kelaparan? Itu ruh kepemimpinan ini nggak ada. Yang ada apa? Ingin manggul tapi disorot kamera, kemudian dipuja-puja, setelah itu di like, share, and comment. Luar biasa Bapak, wah terima kasih bantuannya. Habis itu foto, cekrek. Hari ini pun pejabat pun ikut-ikutan latah seolah-olah ada wisata bencana dan tanpa malu tertangkap kamera, makan enak, pakai rokok cerutu. Sakit kita ngelihatnya walaupun nggak ikut makan. Sakit. Jadi bahasa-bahasa semiotik ini apa nggak diketahui oleh mereka yang hari ini diberi amanah? Atau sejatinya mereka sudah merasa bahwa tanggung jawab itu selesai ketika mereka membeli suara rakyat saat pemilu, sehingga transaksi itu selesai, sekarang terserah kami kekuasaan melakukan apapun, toh kalian sudah kami beli suaranya. Jadi tidak ada hubungan timbal balik bahwa kekuasaan itu sampai pada akhirat yang ujungnya surga atau neraka. Sehingga kontrol-kontrol media seperti ini ya mungkin didengar sepintas, habis itu hilang lagi. Kalau kontrolnya itu kontrol tanggung jawab yang melekat, dia yakin ada akhirat, ada surga dan neraka. Wih, takut sekali. Sekarang saya mau kembali saja, objektif saja lah. Sekarang apa sih susahnya menetapkan bencana itu sebagai bencana nasional? Dan jangan menggunakan terminologi asing tidak asing. Malaysia itu saudara kita muslim juga kok dia. Sholat juga dia. Kenapa kita menolak bantuan dari saudara kita muslim dari Malaysia? Hanya dengan narasi ini asing atau tidak asing. Saya setuju tadi kalau giliran utang dengan riba yang luar biasa. Di Malaysia nggak ditolak, Bang. Yang kedua, sebentar, saya tadi tidak intersep saudara. Boleh sedikit soal itu. Jadi kita ini hari ini justru ada dua masalah sekaligus. Bencana ekologi itu masalah kita sendiri. Bencana kepemimpinan yang tidak gesit, tidak amanah, tidak maksimal. Yang kemudian tadi di depan kita itu kan tanpa malu. Sebut Golkar, sebut Gerindra. Kalau sudah jadi pemimpin ya satu kesatuan. Nggak ada partai ini, partai itu. Rakyat juga mempercayakan semua kepada kepemimpinan. Nggak peduli itu Golkar, itu Gerindra. Pokoknya pemimpin kami. Jadi memang ada masalah. Dan tadi kalau dikatakan pembantu tidak bisa memilih, ya sudah, siapa yang memilih pembantu dipecat. Dia kan punya wewenang. Jangan kemudian hari ini sibuk mencari apologi atas berbagai ketidakmampuan atau setidaknya kekurangan, kemudian masyarakat diminta untuk permisi terhadap argumentasi itu. Pada saat yang sama yang di lapangan sudah menjerit. Benar kata juru bicara bencana itu. Ini bukan masalah apa-apa, ini udah nyawa. Nunggu Desember, nunggu Januari, udah berapa nyawa yang hilang. Saya sebenarnya tidak tega untuk mengungkapkan apa yang saya sampaikan ini, tapi kenyataannya memang harus ada civil society yang mengambil sikap tegas. Setidaknya itu memicu apa yang sudah baik, benar tadi kalau dikatakan baik akan menjadi lebih baik. Apa yang tadi dikomitmenkan pemerintah tidak butuh, kalau memang tidak butuh bantuan ya sudah. Tetapi ada dua hal. Kan ada dua hal ya, status bencana dan membuka. Membuka itu bukan kita minta-minta, hanya membuka orang ngasih kita terima. Kecuali dibuka harus kita minta-minta. Atau setidaknya negara memberikan sebuah regulasi. Dan regulasi itu kan terakhir baru dibuatkan tentang misalnya pesawat yang nggak bisa masuk, bantuan nggak masuk. Setelah ada tekanan rakyat kan.
Jadi ketika ada kritik rakyat, itulah cara rakyat menyayangi pemerintah dengan memberikan kritik. Dan ini nggak mungkin muncul dari DPR. DPR mah udah nggak ikut sekarang. Ketok palu, setuju, sampai ada lagunya. Wakil rakyat hanya paduan suara, gitu aja. Jadi saya kira ketika ada momentum dari rakyat muncul kritik-kritik yang sifatnya konstruktif, tentu dengan cara yang macam-macam. Mungkin seperti saya ini, emang cara saya seperti ini, tapi ambil substansinya saya. Dan inilah cara saya menyayangi pemerintah agar tidak terjerumus makin jauh dan membuat rakyat menjadi korban makin banyak. Begitu. Oke.